Shalom. 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 Ibadah malam passion ketiga dengan tema mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Terdapat dalam kitab Yohanes 13 ayat 21 sampai 36. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bersatu dulu. Kita datang ke altarnya dengan rendah hati. Kita memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Kita sering mengabaikan panggilannya, tapi Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita, umat ciptaan. Satu selesai. Saya mengajak jemaat sekalian untuk mengangkat pujian di dalam nyanyian nomor 6, Kasih-Mu Tiada Dua. Belum pernah ada kasih yang menjadi masuk uang itu ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku.
Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya mengajak jemaat sekalian untuk mengangkat pujian nomor 3, Allah Peduli. Kita akan berresponsoria. Responsoria kita pada malam hari ini terdapat pada dalam kitab Mazmur pasal 70 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6.
dengan judul atau perikop doa minta pertolongan. Untuk memimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berpaling karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin, ya Allah. Sesaat datang, Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Saya mengajak jemaat sekalian untuk menyanyi dalam nyanyian rohani Metodis nomor 160, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus
Bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ke-30 yang judulnya berbunyi, Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dia dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk merayakan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Persembahan pujian dari ketiga ini, waktu kita berserah. Pada ketiga ini.
biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Terima kasih untuk media ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak jemaat sekalian untuk mengangkat pujian nomor 2, Bangkit Serukan Nama Yesus.
mengucapkan syukur Bapa di malam Passion yang ketiga, kami antusias untuk datang ke hadirat-Mu. Satu pertanda kami pun dalam iman menyatakan turut di sana bersama dengan murid-murid dan Tuhan kami, Guru Rabi kami Yesus yang mempersiapkan Paskah. Tolonglah kami menikmati bagian daripada perjalanan ini sehingga kami dapat menikmati iman kami dengan lebih bergairah lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Puji syukur hari ini tentu ada yang bertambah dan kita merindukan sesuatu Bapak Ibu yang membuat kita bersemangat. Ya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang disediakan untuk kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Tadi sudah dibaca Bapak Ibu. Tetapi kita akan membaca sekali lagi bagian ini. Silakan Bapak Ibu menyimak, saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca tetapi merenungkan serta melaksanakan firman ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Dalam rangka mengingat apa-apa yang menjadi sejarah perjalanan Yesus setelah berada di kota Yerusalem. Setelah beberapa hari yang lalu dia dielu-elukan. Setelah dia disambut dengan daun-daun palem sebagai satu tanda seorang raja yang memasuki tempat yang ditaklukkan. Juga sebagai satu tanda kemenangan Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Yesus pada hari yang ketiga itu?
Dan pada bagian ini kita menemukan pada malam-malam terakhir itu ada dua hal yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Pertama, mereka mempersiapkan makan Paskah. Mereka sebagai orang Yahudi merayakan Paskah, Bapak Ibu. Tapi Paskah orang Israel. Paskah yang mereka rayakan adalah kemenangan ketika mereka mengalami kemenangan oleh leluhur mereka juga keluar dari Mesir oleh tangan Tuhan yang kuat. Dengan dijatuhkannya hukuman tulah yang ke-10 kepada bangsa Mesir, kematian anak sulung. Dan Bapak Ibu saudaraku, maka pada malam itu semua orang Israel di Mesir itu tentu mereka memakan domba Paskah dengan roti tidak beragi. Tawar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika mereka merayakan Paskah ini, ada yang tidak lazim dilakukan pada masa itu oleh guru-guru atau rabi-rabi, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Tidak ada rabi pengajar karena Yesus adalah rabi. Tetapi pada masa itu cukup banyak rabi yang lain yang mengajar. Nggak ada mereka Bapak Ibu yang membasuh kaki muridnya. Dan yang menarik, kalau Yesus menjadi rabi, dia memilih muridnya. Dan terbalik atau kebalikannya pada rabi pengajar-pengajar yang lain dalam agama Yahudi pada masa itu, murid-murid yang pergi ke gurunya memilih pengajarnya atau gurunya. Tapi Yesus tidak. Dia memilih muridnya. 12 saja. Sementara pada masa itu seperti bimbingan les, banyak sekali murid yang datang kepada seorang guru. Dan ada tempatnya. Tetapi Yesus tempat belajarnya berpindah-pindah, nomaden, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika mereka memasuki kota Yerusalem, Bapak Ibu saudaraku, tentu mereka mempersiapkan Paskah karena mereka orang Yahudi. Apa yang mereka persiapkan Bapak Ibu? Di dalam perikop yang kita baca itu adalah bagian dari Paskah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di kota Yerusalem. Peristiwa makan roti Paskah dan percakapan Tuhan Yesus dengan Yudas Iskariot setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi khotbah besok adalah tentang membasuh kaki murid-muridnya oleh pendeta kita, pendeta Erwin. Maka Bapak Ibu, jikalau kita mengikuti dari awal, dari hari Senin sampai dengan nanti Paskah, kita paling tidak mengerti Bapak Ibu napak tilas jejak-jejak perjalanan Tuhan Yesus itu secara kronologi. Tidak mesti pendeta kita baru mengerti itu. Orang awam jemaat mesti mengerti seharusnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita diajarkan di dalam minggu-minggu ini, khususnya di dalam malam Passion ini, untuk mengerti secara kronologi, secara berurutan kejadian-kejadian itu. Ketika beberapa hari yang lalu dia diwelukan, Yesus masuk kota Yerusalem. Dan malam itu mereka ada di luar. Karena sudah malam, tidak ada tempat di Yerusalem. Mereka pergi ke taman dan kembali lagi masuk. Dan pada malam itu, malam menjelang Yesus ditangkap. Karena sesudah mereka mengadakan perjamuan Paskah ini, mereka pergi ke taman minus Yudas Iskariot. Dan di sanalah Yesus nanti berdoa. Dan dia berkata kepada Petrus dan Yohanes, apakah engkau tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Dan mereka tidak sanggup, mata mereka berat. Lalu kemudian datang ketiga kali, sudah tidurlah. Dan apa yang terjadi? Yesus ditangkap oleh prajurit-prajurit baik Allah. Lalu kemudian terjadilah di sana proses yang disebut dengan Via Dolorosa, Bapak Ibu.
Menarik bahwa pada malam itu ada dua kejadian ini, pembasuhan kaki, yang tidak ada terjadi dalam perayaan Paskah orang-orang Yahudi. Mereka cukup makan domba Paskah itu dengan roti tidak beragi. Tapi perhatikan apa yang dimakan oleh Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, tidak ada domba, Bapak Ibu. Sebenarnya itu mengisyaratkan, ini loh saya dombanya. Dan Tuhan membuat perjamuan itu dengan anggur. Maka ada di sana roti dicelupkan. Dan inilah sejarah perjamuan kita, Bapak Ibu, ketetapan dari Tuhan Yesus. Jadi tidak boleh perjamuan itu disalahartikan orang. Seperti dalam beberapa ajaran gereja, ada yang mau lagi, ini nah, ada yang mau lagi. Seperti bagaimana gitu anggur itu dilempar-lempar, sudah terbungkus di dalam plastik. Nanti bawa ke rumah, ada orang yang sakit suruh diminum. Lah, bergeser nilai dari anggur itu sendiri. Tetapi gereja Metodis, Bapak Ibu, sama seperti gereja-gereja konservatif yang lain, mengajarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itulah yang menjadi amanat teks kepada kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah itu terjadilah perjamuan dan percakapan dengan Yudas Iskariot. Dan malam ini kita membahas tentang percakapan itu. Dan itulah yang menjadi tema pasal kita yang ketiga, yaitu mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus. Sudah banyak kita mendengar kasih Tuhan Yesus. Sudah dari berbagai sisi kasih Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu, dieksplor, digali, dihidangkan kepada jemaat sepanjang zaman. Dan kita kenyang dengan hidangan itu. Tapi hari ini, Bapak Ibu, malam ini kita melihat kasih Yesus dari sisi seperti dia mengasihi Yudas Iskariot. Semua orang membenci Yudas Iskariot. Tapi perhatikan pada bagian perikop yang kita baca tadi. Dia tidak menyatakan sesuatu kebencian kepada Yudas Iskariot. Keterangan Injil Lukas 27 ayat 7-13 menolong kita memahami tentang sejarah persiapan Paskah Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah memasuki kota Yerusalem dan malam menjelang penangkapannya. Sehingga kita mengerti kasihnya kepada Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Saya ajak kita, Bapak Ibu, jikalau bisa membuka di sana Injil Lukas 22 ayat 7-13, saya akan membaca untuk kita. Dikatakan di sana, Bapak Ibu, ayat 7, maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Pernah memakan roti tidak beragi, Bapak Ibu? Bantet itu roti. Dan sangat tawar. Tidak ada yang suka. Seperti kita memakan kayu. Nanti kalau ke Israel atau orang dari Israel, kita suruh dia bawa roti tidak beragi itu. Bapak Ibu, tidak menarik, tidak sesuatu yang enak. Tapi itu sebenarnya mengindikasikan hidup kita ini kan seperti itu. Tidak ada sebenarnya yang enak. Tapi ketika dimaknai dengan darah domba Paskah itu, baru berwarna kehidupan. Baru ada kehidupan, Bapak Ibu. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya. Nah, ini yang saya sebut. Petrus selalu bersama Yesus dengan Yohanes. Kan ada ring pertama itu Yohanes, muridnya. Apa-apa di dalam Injil tadi disebut yang dikasihinya, selalu dekat. Baru nanti ring 3, ring 2, Bapak Ibu, ada nanti dengan Petrus. Berarti mereka bertiga. Itu sebabnya di dalam pelayanan kita ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 12, dan ada 25, 50, 100. Begitu pola pemuritannya, Bapak Ibu. Jadi kalau sampai hari ini kita sendiri tunggal, Bapak Ibu, udah nggak benar. Kalau saya tidak sendiri, Pak, tetapi dengan seorang teman beragama lain, nah itu mah kosong. Harus yang semurid, yang memperhatikan kemana dia pergi, yang memperhatikan jalan-jalan hidupnya, yang memperhatikan dia ke arah mana, saling.
sehingga tidak jatuh di antara mereka berdua. Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Ayat 10 jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Perhatikan Bapak Ibu, dari dia mulai masuk ke kota Yerusalem, dia memakai memakai keledai pinjaman. Perhatikan juga Bapak Ibu, sampai di kota Yerusalem, dia merayakan Paskah di lantai 2 satu tempat rumah. Maka kalau kita berziarah kan pergi ke tempat itu Bapak Ibu, disebutkan di sinilah Yesus dulu. Disebutkanlah posisi murid-murid di sana, dan semua mata tertuju tempat duduknya Yudas Iskariot. Memang dekat pintu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudaraku, bukan maksudnya dekat pintu itu Yudas Iskariot ya, tapi alangkah enaknya kita kalau dekat dengan depan begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, lalu orang itu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas. Kan kontur rumah di sana atas disebut itu tidak ada atap karena memang jarang turun hujan Bapak Ibu. Nah, tempat Yesus itu bertutup tapi separuh. Dan Bapak Ibu saudaraku, sangat sederhana sekali. Bukan seperti orang-orang lain dan seterusnya. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah, Bapak Ibu. Jadi mengajarkan kepada kita hari ini, Tuhan Yesus berada di kota Yerusalem itu bersama dengan banyak orang Yahudi, baik yang proselit, yang menjadi orang Yahudi atau karena pernikahan dan seterusnya, datang merayakan Paskah. Dan mereka tidak disuguhi oleh daging domba Paskah, hanya disuguhi dengan roti tawar itu tidak beragi, ditambah dengan anggur. Malam menjelang perayaan Paskah, orang Yahudi ada 2 hal yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu pembasuhan kaki murid-murid dan juga makan Paskah. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai teladan, disebutkan dari kerendahan hatinya. Itulah sebabnya itu menjadi satu prinsip di dalam hidup kita orang percaya sebagai murid Kristus, mempraktekkan saling membasuh kaki. Seyogianya kita lakukan besok, tapi karena masih baru mulai lepas dari COVID, kita lebih bagus mengingat saja. Tahun depan jikalau Tuhan berkehendak, kita bisa praktekkan Bapak Ibu. Dan yang kedua, makan Paskah. Tuhan Yesus merayakan Paskah di lantai 2 rumah orang yang mengasihinya. No name juga Bapak Ibu, NN. Tidak menunjuk siapa namanya, tapi tentu dia bagian daripada murid Tuhan Yesus. Di antara kelompok-kelompok yang besar itu mungkin. Dengan murid-muridnya itu dengan sangat sederhana mereka rayakan perayaan Paskah. Menu perayaan Paskah mereka yaitu dengan roti tidak beragi dan anggur. Dan itu sangat kelihatan sekali ketika disebutkan di sana roti dicelupkan ke dalam anggur oleh Tuhan Yesus, diberikan kepada murid-murid itu. Dan tidak ada menu domba daging seperti tradisi orang Yahudi turun-temurun. Dan ini menyisakan pertanyaan rohani kepada kita Bapak Ibu. Itulah awal mula perjamuan itu. Ketetapan perjamuan tidak lagi mengorbankan domba
hewan untuk mencurahkan darahnya pengganti dosa kita. Sebab Yesuslah darah domba itu yang sempurna. Sebab Yesus telah menggenapkan dalam dirinya, maka dia hanya mencelupkan roti itu kepada anggur. Maka tetapan itu Bapak Ibu dipergunakan sampai sekarang ini. Maka konsekuensinya Bapak Ibu, tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa anggur itu Yesus yang meminum seluruhnya, sehingga murid-murid diwakilkan oleh minum Yesus. Tetapi murid-murid juga mendapat bagian di dalam perjamuan itu. Maka konsekuensinya Bapak Ibu, semua orang percaya menerima roti dan anggur diminum. Jadi kalau masih ada gereja-gereja yang salah mengajarkan ini, makanya Martin Luther memperbaiki. Maka muncullah Protestan. Semua boleh menikmati roti dan anggur itu. Jadi tidak cukup hanya imam meminumnya. Sampai selesai ibadah, imamnya sudah mabuk. Karena dia mau umat terus minum. Setiap itu minum Bapak Ibu. Maka sampai di pastori dia terhuyung-huyung. Tetapi ini menjelaskan umat pun boleh meminum. Amin. Maka kalau ada perjamuan kudus hari Jumat, terima. Jadi tidak boleh konsep kita, nggak boleh saya menerima, saya kan tidak layak. Darah Yesus yang melayakkan kita, Bapak Ibu. Sebagai pesan kepada kita, karena kita pasti bertanya, pesan apa yang menonjol dari hari ketiga itu Bapak Ibu? Pada perayaan Paskah orang Yahudi yang dirayakan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus sangat terharu, disebutkan di ayat 21. Kata terharu itu Bapak Ibu menjelaskan kegalauan hatinya atas peristiwa yang akan terjadi. Orang biasanya terharu karena sudah terjadi Bapak Ibu. Dia jadi terharu. Misalnya di seseorang merayakan ulang tahun, tidak disangka-sangka dan dia tidak pernah berpikir akan datang sejemaat mengunjungi dia, membawa makanan dan kue ulang tahun yang spesial. Tapi ujung-ujung hari itu kalau terus datang, pasti terharu itu orang. Kalau sampai tidak terharu, kita paksa dia terharu. Masa sih sudah sebanyak ini datang dan kamu nggak pernah dirayakan ulang tahun kita rayakan hari ini, kok kamu nggak terharu? Ayo terharu dulu. Kita paksa dia terharu Bapak Ibu. Tetapi pada bagian ini Tuhan Yesus terharu bukan karena sudah dilakukan, tapi karena akan. Inilah kedalaman cara menulis di dalam bahasa Yunani Bapak Ibu. Peristiwa yang akan datang juga sudah boleh dicicipi sekarang ini. Tesis bahasa Indonesia dari begitu. Itulah sebabnya disebutkan di sini Bapak Ibu terharu. Ayat 21. Apa yang terharu? Pertama, Tuhan Yesus terharu sebab malam perayaan Paskah itu adalah malam perayaan Paskah yang terakhir secara manusia dengan murid-muridnya. Dia nggak minum lagi, nggak makan roti tidak beragi lagi dan tidak bersama murid-murid lagi Bapak Ibu. Jadi sangat terharu. Yang kedua Bapak Ibu, sekaligus Tuhan Yesus telah menetapkan makan roti dan minum anggur tersebut sebagai ketetapan untuk murid-muridnya di kemudian hari. Jadi kalau kita di dalam perjamuan itu menerima roti dan anggur karena ketetapan Tuhan Yesus, bukan karena dibuat konsili atau sidang sinode memutuskannya, manusia punya perkara, bukan. Tapi karena Tuhan. Disebutkan di dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 20 Bapak Ibu. Disebutkan di sana ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, di dalam kerajaan Allah kita nggak merayakan lagi sakramen perjamuan kudus. Karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan.
Itulah sebabnya ketika di dunia ini pergunakan sakramen itu dengan baik. Dan sakramen itu cuma ada dua, ya, pembaptisan dan perjamuan kudus. Yang lainnya itu disebut dengan tata ibadah. Jadi nggak ada sakramen kematian, nggak ada sakramen perkawinan kok sakramen. Tapi tata, liturgi, ibadah, perkawinan, ya, dan seterusnya, kelahiran, memasuki rumah baru, atau kelulusan sudah menjadi sarjana, dan seterusnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kami. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan. Inilah yang ketetapan Bapak Ibu. Jadi kalau ada saudara kita yang belum mengenal tradisi-tradisi gereja, kenapa minum-minum anggur di gereja? Kenapa makan-makan roti? Dan pernah teman saya, Bapak Ibu, dari salah satu sekolah agama, tapi berbeda kiblat dengan kita, bertanya, kenapa di tempat kalian kalau ibadah itu ada minum-minum anggur? Pantas banyak orang Kristen pemabok katanya. Sorry bro, bukan begitu jalan ceritanya. Kami melakukan itu mengingat apa yang dipraktekkan oleh Tuhan itu, Yesus Isa Al-Masih yang datang menjadi manusia. Tidak berarti murid-murid itu pulang setelah selesai mereka merayakan Paskah baru mabokkan. Mengingat. Maka kami praktekkan mengingat. Bisa medianya anggur, bisa air, terserah. Bukankah di tempat-tempat yang tidak ada anggur kan diganti dengan teh manis? Dan kami pernah perjamuan kudus di Kalimantan Barat dengan singkong dan juga dengan kopi. Bagaimana saya menyebut, minumlah kamu kopi ini? Kan tidak mungkin. Tetapi disebut minumlah kamu, mengingat akan apa yang telah dilakukan Tuhan. Tentu dalam penjelasan itu anggur. Karena tidak ada anggur, masa kita nggak bisa praktekkan Bapak Ibu? Itulah sebabnya saya jelaskan kepada kawan itu menjadi peringatan. Kata peringatan ini Bapak Ibu memberikan kita satu pemahaman sekaligus mengingat Tuhan Yesus. Mengingat Dia, tapi memperingatkan diri kita juga apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi bagi kita perjamuan itu adalah untuk mengingat akan Tuhan. Bukan kita tafsirkan berubah menjadi darah dan tubuh Kristus. Kalau berubah darah dan tubuh Kristus, saya pun tidak berani makan Bapak Ibu. Walaupun saya pemakan juga yang mentah, ya, pernah makan daging ikan mentah naniura, saya makan juga itu. Kalau kami orang Simalungun ada namata, itu nanti daging tertentu itu hanya disiram dengan air saja, bumbunya sudah disiapkan, matang di tempat, seperti makanan Jepang. Mengajarkan Bapak Ibu, kalau berubah saya pun tidak mau. Juga tidak hanya sekedar melakukannya memperingati. Kan beda mengingat dengan memperingati. Di gereja-gereja tertentu kan disebut kita memperingati. Apa bedanya memperingati hari 17 Agustus? Tapi kalau mengingat, beda Bapak Ibu. Gereja kita Metodis termasuk di antara sekian banyak gereja yang menafsirkan mengingat
ini adalah berubah dengan iman kita. Roti dan anggur itu tidak berubah, tapi dengan iman kita menjadi berubah dalam hidup kita. Itulah sebabnya ketika kita perjamuan kan menghadap. Ada pendeta metodis perjamuan di belakang dia, bukan. Kita menghadap perjamuan itu, meja. Itulah dalam tradisi metodis, Bapak Ibu nggak pernah ini di belakang altar ini. Tapi jemaat keluar datang dari pintu depan, dia bertemu dengan altar. Sarana anugerah disediakan di sini, perjamuan dan baptisan. Makanya dalam kitab di bawah salib itu. Maka mimbar kita sebenarnya ada dua, Bapak Ibu. Saya rasa ini karena kita masih perintisan dan ruangan sempit. Sebenarnya mimbar pengkhotbah ini sebelah kanan, mimbar liturgi sebelah kiri. Ini kan altit namanya, Bapak Ibu, untuk jemaat. Itulah arti yang dikatakan peringatan akan aku, mengingat atas apa yang telah Tuhan lakukan. Maka orang metodis, Bapak Ibu, memberikan ruang kepada orang yang belum baptis sidi dewasa atau baptis dewasa untuk menerima, ditawarkan. Cuma karena dalam tradisi gereja-gereja Indonesia yang dipengaruhi oleh Lutheran dan Calvin, acap kali tidak diberikan, tetapi pada prinsipnya ditawarkan. Jikalau anak itu oleh bekerja dalam pemahamannya Roh Kudus sedang bekerja, walaupun dia sedang dibaptis, dia boleh menerima, Bapak. Itulah sarana anugerah. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengatakan menjadi peringatan akan aku, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Artinya Tuhan memberikan perjamuan itu menjadi bagian kepada murid-murid yang ditetapkan. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus juga mempraktekkan sampai kepada gereja mula-mula, sampai kepada masa kita sampai sekarang. Jadi sesuatu yang penting, jantung gereja adalah pengajaran tentang perjamuan. Jadi gak boleh perjamuan itu diobral-obral, nanti diambil dari keranjang. Ayo, siapa yang ada saudaranya sakit di rumah sakit, ambil, bawa sembuh. Kok jadi diobral? Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan menyatakan di sana dengan iman, lakukan, perbuat, menjadi peringatan akan aku. Setiap orang yang bisa mengingat Tuhan Yesus, maka dia layak untuk menerimanya. Keterharuan Yesus yang ketiga yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu terharu di sini karena jalan salib itu dilalui Tuhan Yesus dengan keterlibatan oknum muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Ayat 26, 27 dan 30. Dia terharu, kok murid saya terlibat di dalam jalan salib ini. Bapak Ibu mungkin tidak menangkap secara umum, tapi perhatikan. Jalan salib itu memang harus dilalui Tuhan Yesus, tetapi tidak harus dengan cara pengkhianatan Yudas Iskariot. Pernah nggak terpikir oleh Bapak Ibu, tanpa Yudas Iskariot bisa nggak jalan salib itu terlaksana? Bisa. Karena memang blueprint rencana Tuhan tidak demikian. Perhatikan di dalam Lukas 22 ayat 22, disebut di sana, Bapak Ibu. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Memang Yesus akan mati di kayu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tetapi cara untuk sampai ke sana tidak perlu melalui Yudas Iskariot. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jalan salib itu memang begitu, tapi celaka orang yang olehnya ia diserahkan. Dia terharu karena kok jadi murid ini yang menjadi jalan pengkhianatan itu. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari peristiwa ini? Orang yang dipanggil Tuhan Yesus pun bisa menyalibkan dia dan turut serta dalam permupakatan jahat bersama dengan jalan-jalan si iblis.
Kalau kita perhatikan sejarah gereja sampai dengan hari ini, yang paling banyak merusak gereja itu adalah orang-orang gereja itu sendiri. Bukan orang luar, Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu yang menghancurkan tembok Cina itu? Bukan oleh pasukan dari luar, tapi pasukan dari dalam ketika lemah dalam hal menerima korupsi. Ketika disogok dengan uang, dia buka gerbang itu, maka masuklah pasukan luar menghancurkan kekaisaran Cina itu melalui tembok yang dibangun itu, Bapak Ibu. Selalu ada musuh dari dalam, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kepada kita rencana Tuhan dalam perjalanan sejarah kerajaannya sudah didesain dengan baik di kekekalan. Tapi sebagai Tuhan tentu dia tahu di dalam kekekalan itu ke depan itu jalannya berliku. Itulah sebabnya bagi Tuhan tidak ada kata kompromi dan berhenti. Kasihan Yudas Iskariot ini, ganti dulu jalannya. Enggak. Biar Yudas Iskariot dengan konsekuensinya. Kerajaan Allah jalan terus. Tidak mungkin Bapak Ibu berubah jalan itu. Menjadi kematiannya nanti di sungai Amazon, ke Amerika Latin, diubah rencananya. Atau diubah rencananya kematiannya nanti menjadi di Singapura, supaya lebih keren. Tidak Bapak Ibu, kematian itu tetap di Golgota. Tentang Yudas Iskariot tentu Bapak Ibu saudaraku itu jalan yang dia tempuh. Firman Tuhan sudah dikatakan celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Celaka enggak Yudas Iskariot? Celaka. Kalau orang Melayu bilang celaka 13. Jadi 13 kali dia celaka Bapak Ibu. Saya kurang menghitung 13-nya itu seperti apa. Tapi kalau kita menonton film The Passion of the Christ, ada di sana si Yudas itu diolok-olok anak-anak, bukan? Dan karena diolok-olok dan terusnya dia pergi ke jurang di pinggir kota Yerusalem itu, ada pohon dia ikatkan dirinya di sana. Lalu tidak kuat, tali itu menahan karena berat beban, jatuh. Perutnya terpecah belah dua. Kisah para rasul mencatat perutnya terpecah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, termasuk jalan salib untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib dengan cara pemerintahan Romawi dilalui, didesain dengan baik. Tetapi jika terjadi melalui pengkhianatan Yudas Iskariot, tentunya bukan perencanaan Tuhan. Jadi mengajarkan kita hari ini jangan apa-apa menyalahkan Tuhan. Beberapa kelompok Kristen masa kini ada yang mencoba memulihkan nama baik Yudas Iskariot dan mengubah skenario dan berkata, Tuhan kan sudah tahu Yudas jatuh, kenapa dia tidak tolong? Berarti ketuhanannya patut dipertanyakan. Mereka demo berjilid-jilid. Saya nggak tahu apakah saudara pernah mendengar itu di Amerika. Di sana kan hak asasi sangat dipertimbangkan dan mendapat tempat. Maka mereka kecewa kalau Yudas Iskariot ini langsung dikatakan masuk neraka. Padahal firman Tuhan sebutkan, orang yang menguasai dirinya berarti dia tidak tunduk di bawah pemerintahan Tuhan. Maka Bapak Ibu, jalan yang dipilihnya adalah jalan untuk dia seperti Firaun. Ketika Firaun mengejar orang-orang Israel itu yang telah keluar dari Mesir di Laut Merah, apa yang terjadi di Laut Mati itu Bapak Ibu? Air itu semua menyatu, maka tenggelamlah Firaun dan tentaranya. Kematian ditentukan oleh dirinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, kita jangan serta-merta menyalahkan Tuhan dan membela Yudas Iskariot. Firman Tuhan menyatakan Yudas Iskariot menjadi tanda kepada kita. Jangan mengikuti jalannya. Itu maksud Tuhan Bapak Ibu. Bukan berarti kita bela dia. Apalagi di demo dengan berjilid-jilid supaya gereja mengubah konstitusi. Lah, pimpinan gereja kan Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau meminta pertanggungjawaban Tuhan soal ini Bapak Ibu? Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui bagian ini kita mengerti
Jika terjadi melalui pengkhianatan Yudas Iskariot, tentunya bukan perencanaan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Tuhan juga tidak pernah merencanakan Yudas Iskariot sebagai tumbal pada jalan salib tersebut, supaya Yesus naik daun maka dikorbankan muridnya. Bukan. Maka murni itu adalah kesalahan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sendirilah yang memilih jalan tersebut, sebab dia memberi dirinya dirasuk oleh iblis. Ayat 27 tadi. Dan sesudah Yudas menerima roti itu dari Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lucu ya. Yesus bersama murid-murid, Yudas Iskariot salah satu murid yang dipilih Yesus, kok bisa kerasukan? Di persekutuan yang hadir juga Yesus di sana. Maka saya juga sering berpikir kadang-kadang Bapak Ibu, jangan-jangan di gereja juga ada orang kerasukan di rumah ibadah. Ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, perhatikan kasih Tuhan Yesus. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tuhan tidak berkata, berhenti, kau nggak boleh lakukan itu. Kembali Yesus memberikan tanggung jawab itu kepada Petrus, kepada Yudas Bapak Ibu. Mengapa ia kerasukan iblis? Ini pertanyaan anak-anak muda sampai hari ini. Dan sering anak-anak muda tidak percaya ada iblis yang merasuk. Ini jawabannya. Keinginan Yudas Iskariot sendirilah yang menjerumuskan dirinya dirasuk oleh iblis. Keinginan. Apa keinginan itu? Bacalah dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Apa keinginan itu Bapak Ibu? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Jadi setiap orang mempunyai keinginan Bapak Ibu. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka mautlah yang menjadi ujung dari perjalanan Yudas Iskariot. Keinginan-keinginannya selama bersama dengan Tuhan Yesus di beberapa catatan disebutkan, ia memang pencuri. Karena dia adalah pemegang kas. Maaf ya kalau yang memegang kas, bukan maksudnya kalau Pak Pendeta memegang kas, kebetulan saya pegang kas. Bukan ya maksudnya. Bukan Bapak Ibu maksudnya. Tapi udah sini kan bendahara mereka Bapak Ibu. Ya. Tetapi disebutkan di sana pada waktu perempuan Maria Magdalena itu memecahkan setengah kati minyak narwastu murni. Dan dijelaskan di sana, Yudas Iskariot suka mencuri uang yang dipegangnya. Yudas Iskariot juga suka pergi disuruh Tuhan Yesus, tetapi kemudian datangnya lama. Terlihat pada waktu Yudas Iskariot disuruh mengambil makanan, pada waktu Yudas Iskariot berada di pinggir sumur itu bertemu dengan perempuan yang telah berzina itu Bapak Ibu. Ini hati-hati juga kepada kita. Tuhan menyuruh A, tapi aku ada pangkat 3, pangkat 4 perjalanan jadi panjang. Sampai di tempat nanti sudah seminggu kemudian. Sering begitu Bapak Ibu. Kalau kami para pendeta, wah jangan dikata, pasti kami harus bertobat. Berangkat ke konferensi tahunan bulan Juni. Kesempatan. Di mana konferensi tahunannya? Di Palembang. Oh, Medan kan dekat Palembang, sekalian saya pulang. Sampai di Medan nanti, oh sekalian ke tulang saya di Aceh. Pergi dia ke Aceh. Dan nanti dari Aceh pulang ke tempat pelayanannya. Tiketnya ditanggung gereja di mana dia melayani. Mendompleng Bapak Ibu. Saya mau dimaafkan kalau pernah begitu Bapak Ibu. Tapi saya ingat saya belum pernah. Bapak Ibu, seringkali kita seperti itu disuruh ke satu tempat, tapi perginya menjadi tempat berbeda-beda dan panjang. Sudah sekali itu. Dan kelihatan sekali apabila keinginan itu telah dibuahi. Sudah dibuahi bukan? Yudas Iskariot sudah matang. Maka percakapannya dengan
ahli-ahli agama itu, Sanhedrin itu, tua-tua itu sudah deal. 30 keping uang perak dia terima dengan menyerahkan Tuhan Yesus gurunya. Wah, luar biasa Bapak Ibu, gurunya dijual 30 keping uang perak. Maka Bapak Ibu saudaraku, genaplah Yakobus 1 ayat 14 dan 15 kepada Yudas Iskariot. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka perhatikan maut yang ditempuh. Berbeda dengan Simon Petrus. Ayam berkokok 3 kali, Simon Petrus tidak menuju maut, tapi dia menangis, Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi tanggung jawab dengan kasih, ayat 30. Sikap yang berbeda dengan yang dipraktikkan oleh Simon Petrus ketika menyadari dosanya. Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Ketika ayam berkokok 3 kali, respon Petrus menangis dan menyadari dosanya. Matius 26 ayat 75. Menangis dan menyadari dosanya. Apakah ada di antara kita Bapak Ibu yang ketika menyadari dosanya seperti Yudas Iskariot tetap menuju majelis dan tua-tua itu untuk menerima 30 keping uang perak untuk menggadaikan menjual gurunya, atau seperti Simon Petrus pergi ke tempat sepi, menangis dan menyadari dosanya sampai akhir tidak meninggalkan Tuhan Yesus? Itulah Simon Petrus. Bukankah menyangkal itu juga sama dengan menjual? Atau lebih parah daripada menjual? Kalau menjual, Bapak Ibu pernah mengakui itu gurunya, lalu dijual. Tapi Simon Petrus menyangkal, aku tidak mengenal orang itu. Mana Bapak Ibu pernyataan itu yang lebih tajam, yang lebih berat? Bukankah Simon Petrus tidak mengenal katanya? Tapi kemudian ketika ayam berkokok 3 kali, dia menyadari dosanya dan dia menangis. Maka Bapak Ibu jangan berkecil hati ataupun memandang rendah dengan menangis. Jangan seperti di kampung kami Bapak Ibu, kalau laki-laki katanya nggak boleh menangis. Beberapa kali waktu SD saya pengen menangis, bapak saya bilang, kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki Pak, jangan menangis. Oh, nggak boleh menangis ya laki-laki. Maka Pak, sampai dengan saya berumah tangga Bapak Ibu, sampai anak saya lahir, kalau saya dengar menangis itu risau saya rasanya. Nggak bisa kuping saya mendengar menangis, karena saya dapat pengajaran yang salah. Padahal seharusnya bapak saya bilang, kenapa kau menangis nak? Saya sedih Pak, gini Pak, ya sudah masuk ke kamar, menangis sejadi-jadinya, sepuasnya. Nanti kita siapkan makanan minuman setelah selesai kau menangis. Kan begitu mengapresiasi Bapak Ibu. Ini enggak, jangan menangis, malu. Masa laki-laki sampai ada di situ, masa cap lonceng menangis katanya. Gak boleh menangis ternyata. Maka benar sekampung itu kami gak ada yang menangis. Walaupun ada peristiwa yang sedih dan tragis, kita hanya memandang sana. Tetapi Bapak Ibu, melalui pelajaran ini Tuhan mengajarkan Petrus menangis dan menyadari dosanya. Boleh menangis nggak Bapak Ibu? Tangisilah dosa kita, boleh. Yang tidak boleh Bapak Ibu menangisi apa yang terjadi dengan kejahatan yang telah diperbuat. Sampai akhir Petrus tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Berbeda dengan Yudas Iskariot. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku, mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus tentu tidak gampang dipraktekkan. Mengasihi Yudas Iskariot dan tidak menghukum dia pada masa itu, tetapi membiarkan Yudas yang menghukum dirinya. Dalam setiap perjamuan Tuhan yang kita kenal dengan perjamuan kudus, Tuhan Yesus juga terharu melihat kita. Harus dengan perasaan terharu. Dan kita juga menyambutnya dengan hal yang demikian.
Benar, memang Tuhan Yesus telah mendemonstrasikan kasih agape, kasih yang rela dan bersedia berkorban untuk manusia yang berdosa tanpa mengharapkan balasan. Tetapi Bapak Ibu mengingatkan kita hari ini, mengasihi itu bukanlah teori. Kasih itu perintah. Maka kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi mengasihi itu bukan kasihan, tapi mengasihi itu adalah adil. Mengasihi itu adalah juga tegas. Bukti kasih Yesus, dia tidak menghukum pada masa itu. Dia memberi ruang itu kepada Yudas Iskariot. Tegas bukan? Tetapi ketika Yudas Iskariot mengambil jalan baginya, itu adalah pertanggungjawabannya. Tuhan tidak menghalangi seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita diajarkan Tuhan hari ini untuk mengasihi dengan kenyataan yang ada. Sebagai penutup dalam khotbah ini, saya ambil dari Matius 22 ayat 37-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Apakah mungkin seseorang menjual Tuhan kalau dia mengasihi Tuhannya? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Apalagi kita berpindah keyakinan kepada sebelah hanya oleh karena perempuan cantik, laki-laki ganteng, jabatan yang menggoda, dan uang yang ditawarkan. Apakah mungkin Bapak Ibu? Tidak mungkin. Jikalau kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, nggak mungkin terjadi seperti pada Yudas Iskariot. Jadi jawabannya Bapak Ibu, Yudas Iskariot telah memilih jalan bagi dia. Hari ini jalan apa yang kita pilih Bapak Ibu? Mengasihi Tuhan sampai maut menjemput kita, atau mengasihi Tuhan secara temporer, sewaktu-waktu, sesuai dengan apa yang menguntungkan kita. Pada waktu terjadi Bapak Ibu peristiwa di Poso beberapa puluh tahun yang lalu, banyak korban anak-anak Tuhan. Dan terakhir tahun lalu masih ada korban. Pemukiman orang-orang Kristen itu dibakar dan beberapa dipancung di depan anak-anaknya. Dan beberapa orang-orang terbunuh di sana. Hanya karena ditanya, mau gak menyangkali imanmu? Pasti kita berpikir tidak. Tapi saya yakin banyak orang Bapak Ibu demi menyelamatkan nyawanya, iya, apa yang mau saya ucapkan, apa yang mau saya lakukan. Banyak begitu Bapak Ibu. Saya sering bertemu orang-orang yang katanya Kristen dari berbagai daerah dulu di Bandung, begitu gampang menyatakan dia sekarang penganut keyakinan lain itu. Oleh karena apa? Ya habis sampai di sini saya gak ada tempat kerjaan yang menolong bapak itu. Ya kalau dia jodohkan saya pada anaknya, ya alhamdulillah katanya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau saya sampai mati keguguran pun jadi, saya tidak akan mengorbankan iman saya. Amin Bapak Ibu. Ada banyak begitu sekarang ini, cek di pertambangan-pertambangan itu. Yang jelas bermarga Bapak Ibu. Kalau bermarga itu keyakinannya sama dengan kita, Kristen. Tapi sampai di pertambangan itu kok menjadi perukit-ukit. Kok jadi, tahu perukit-ukit Bapak Ibu? Kok jadi yang gitu, yang begitu-begitu itu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu saudaraku, karena apa? Kasihnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu mengajarkan kepada kita hari ini, agar kita tidak seperti Yudas Iskariot. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hati dulu. Jangan pikiran kita. Baru disebutkan dengan segenap jiwa
baru kemudian akal budi. Mengerti nggak Bapak Ibu urut-urutan ini? Tidak disebutkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Nanti kita mulai hitung-hitungan. Di sana dibagi sarung, di sini meminta sarung. Di sana dibagi ini, di sini kok enggak. Tapi dimulai dengan hati. Dia mati bagiku. Dia telah menebus saya. Hati Bapak Ibu. Baru disebutkan di sana jiwa. Baru kemudian akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau orang nggak mengasihi dirinya, mustahil dia memang nggak bisa mengasihi orang lain, Bapak Ibu. Dirinya nggak dikasihi. Itu sebabnya mengajarkan kita keseimbangan sekali lagi, Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Tapi kasih diri sendiri. Menjadi contoh dan teladan dulu. Baru kemudian kita bisa mengasihi sesama kita, Bapak Ibu. Mengajarkan kepada kita hari ini tentang kasih. Bahwa mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus. Berkurang gak kasih Tuhan Yesus sampai nanti kemudian dia disalibkan? Enggak. Makanya disebut dalam perkataan salib itu, Bapak Ibu, disebutkan di sana, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia tahu Yudas Iskariot itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Oke. Tapi jangan menggantungkan diri. Datang ke salib itu. Datang enggak? Enggak. Sejarah mencatat dia memutuskan dia berdaulat atas hidupnya. Menentang penciptanya, yaitu bunuh diri. Maka mautlah upahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, mengajarkan kepada kita bagian-bagian itu, bahwa sampai dengan detik-detik yang terakhir itu juga Tuhan Yesus mendemonstrasikan kasih-Nya. Dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum, memberi peluang orang untuk bertobat seperti Simon Petrus dan Bapak Ibu saudaraku, sampai kepada perkataan disalib itu. Bapak Ibu, kita melihat di sana perkataan itu dimulai dengan pengampunan. Ketika disalib Tuhan Yesus kan ada 7 kali perkataan. Perkataan pertama itu memberi ruang kepada pengampunan. Artinya dia mengampuni, termasuk Yudas Iskariot sebelum dia membunuh dirinya. Tapi tidak. Karena disebutkan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa termasuk? Yudas. Tapi kan Yudas tidak mau. Dia memilih berdaulat atas dirinya. Maka itulah dosa yang terbesar. Sebagai ciptaan dia tidak boleh memilih. Dia setara dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, Tuhan paling tidak berkenan dengan orang yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan peluang itu, sehingga kita perhatikan Yudas Iskariot mengakhiri hidup dengan keputusannya sendiri. Tapi peluang kasih Tuhan sudah ditawarkan. Hari ini Bapak Ibu, malam ini tawarkanlah kasih Tuhan kepada banyak orang di sekitar kita. Bau yang hidup pun mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka perbuat, tapi tawarkan. Mungkin kita pernah disakiti ya. Mungkin kita pernah dilukai. Mungkin kita pernah dicuekin, difitnah. Saya nggak tahu apakah pernah ditipu. Tapi Tuhan berkata malam ini, mengasihi seperti kasih Tuhan Yesus.
Kan dari tiang salib itu tidak Tuhan katakan, ya syukurlah Yudas Iskariot sudah dapat kabar kita hari ini bunuh diri, itulah yang terbaik bagi dia. Gak ada pernyataan itu kita dengar. Dia tidak bermegah, bersukacita dengan apa yang telah dialami oleh Yudas Iskariot. Tapi perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Bukan hanya serdadu itu, bukan hanya imam-imam kepala, ahli-ahli agama itu, dan orang banyak yang menginginkan kematiannya, tapi termasuk juga banyak orang pada masa itu. Dia telah menebarkan pengampunan. Berarti mengasihi hari ini seperti kasih Tuhan Yesus, lepaskan pengampunan. Amin. Ada yang pernah disakiti, ampuni. Ada yang pernah diomeli, ampuni. Kita lewati Paskah ini dengan pemberesan yang telah dipraktekkan Tuhan kepada kita malam ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita mempersiapkan pengampunan kita. Mari kita nyanyikan satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Meresponi firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengundang jemaat untuk meresponi kasih Tuhan kepada kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Mohon dibantu oleh pemandu. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Jemaat diundang berdiri. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. benar Tuhan, karena salib-Mu, Karena salib-Mu benar Tuhan, karena salib-Mu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu benar Tuhan, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bolehkah Bapak Ibu dari mimbar ini Bapak Ibu ditanyakan, apakah yang membuat saudara tidak memiliki hubungan kasih yang dekat dengan Tuhan? Mungkin saudara pernah mengalami masa lalu yang kelam, mengalami kesulitan, penderitaan dari sesama, sehingga kasih saudara pun suam-suam kuku kepada sesama. Ataukah pernah saudara mengalami jawaban Tuhan yang belum saudara terima?
Ataupun hari ini saudara dikucilkan, atau juga saudara tidak diperhitungkan karena saudara mengikut dan menerapkan kasih Tuhan. Dari ketiga hal ini, Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu saudaraku berdoa. Taruh tangan di dadamu jika engkau pernah mengalami satu dari tiga hal tersebut. Saya akan berdoa secara khusus. Perlahan kita menyanyikan karena salibmu, refrennya itu. Karena salibmu, Bapa di surga, kamu berdoa berkeras dalam nama Yesus. Topang dia, tolong urapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kasih-Mu memulihkan dia hari ini. Dia bukan Yesus hari dalam nama Yesus. Pulihkan dia. Amin. Secara khusus Bapak Ibu, saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian dalam nama Yesus. Tuhan lawat jemaat-Mu ini. Mereka ingin menerapkan kasih yang daripada-Mu ya Tuhan. Oleh kasih itu mereka sering dan acap kali diintimidasi, mengalami penolakan, mengalami percideraan, mengalami tantangan dan ejekan, ucapan dari dunia ini Tuhan. Topang mereka Tuhan, tolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Mereka bukan Yudas Iskariot, sehingga mereka dapat terus tolong. Dan seperti Petrus, kami datang kepadamu Tuhan dengan menangis, oleh karena kami menyadari bahwa kami milik-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, pulihkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mujizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu karena salib-Mu ku hidup. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Silakan duduk saat teduh pribadi.
Sampai dulu selesai. Untuk jemaat yang mempersembahkan pujian, waktu dipersilakan.
Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Untuk mengumpulkan persembahan, saya mengajak jemaat sekalian untuk menyanyi dalam nyanyian nomor 13, Terlalu Besar. persembahan yang kami kumpulkan, baik untuk kas gereja maupun untuk UKP, yaitu persembahan untuk dana pensiun,
pendeta guru Injil Metodis, agar mereka juga terpelihara hidupnya di masa tua setelah mereka emeritus, dan kami sebagai umat jemaat mengasihi mereka sehingga tetap di masa tua ini mereka terpelihara ya Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur di hari ketiga malam Passion ini kami masih antusias, sebab seminggu ini kami mencoba merefleksikan karya salib Kristus yang telah Engkau demonstrasikan 2000 tahun yang lalu, yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk penebusan manusia, dan kami imani bahwa kami pun ada di sana karena kami telah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah pekerjaan, usaha-usaha jemaat-Mu, dan berkati jugalah kesehatan kami, serta topang dan tolong agar besok di malam Passion yang keempat kami boleh antusias lagi dan bertambah, serta membawa orang-orang yang kami kasihi ikut merayakan sukacita ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati pekerjaan-pekerjaan kami, berkati usaha-usaha kami, secara khusus berkati bagi para mahasiswa dan pelajar, orang tua kami, dan juga tempat donatur atau beasiswa kami, sehingga tetap terpelihara untuk kami berkuliah di Banjarmasin atau bersekolah. Dan pada yang sudah bekerja, Engkau memberkati tingkat-tingkat berkat-Mu atas mereka, sehingga mereka dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Allah Roh Kudus muliakan, berkuasa dan Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah ke tengah-tengah dunia. Refleksikanlah persiapan Paskah Tuhan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat duduk pribadi, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.